Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bapak. Harus tetap menjaga kesehatan, begitu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong ketua kelas Mas Edi disiapkan. Oke, baik, terima kasih. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Edi. Baik, begini anak-anak, jadi sebelum nanti Bapak jelaskan tentang pembelajaran hari ini, itu akan saya kasih beberapa penjelasan. Kira-kira nanti kalian bisa memikirkan ataupun juga bisa menelaah apa ya yang harus saya lakukan nanti, seperti itu. Jadi sebelumnya pembelajaran dari ini itu bertujuan nanti satu, jadi kalian nanti bisa menyajikan tentang salah satu jenis perangkat lunak untuk menggambar dan menghitung struktur. Jadi yang kedua nanti bisa mempresentasikan. Terus yang ketiga nanti coba menyebutkan langkah-langkah dari hasil pengamatan kalian di video, apa yang kelebihan dan kekurangan dari salah satu perangkat yang nantinya akan kita gunakan di pembelajaran. Jadi hari ini itu Bapak akan menjelaskan tentang cara menginstal software AutoCAD dan SAP 2000. Jadi AutoCAD ini itu seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan pertama, yaitu program untuk menggambar. Sedangkan SAP 2000 itu salah satu program untuk menghitung struktur. Baik, dari sini coba kira-kira dari kalian itu pernah atau sudah pernah mencoba atau mungkin tahu program yang Bapak tampilkan ini? Mungkin. Saya, Pak. Ya, monggo. Ya, saya Hanafi, Pak. Ya, monggo Mas Hanafi. Saya Hanafi nomor absen 2. Saya pernah menggunakan aplikasi AutoCAD, Pak, untuk menggambar rumah 2 dimensi. Oh, bagus ini berarti. Bagus. Tapi untuk instalasinya sudah bisa? Untuk instalasinya masih belum belajar, Pak, tapi pernah melihat teman melakukannya. Oh ya, baik, bagus. Jadi intinya begini, memang kita itu sebagai desainer di jurusan GPIB itu biasanya kan hanya sebagai user. User itu apa? User itu pengguna. Jadi intinya ada program ya kita gunakan. Nah, tetapi di situ juga perlu diketahui untuk program-program yang ada di GPIB itu tidak semuanya bisa menginstal ataupun ada di counter-counter laptop. Nah, jadi amat sangat jarang ada, tapi sangat jarang sekali. Baik, coba perhatikan di sini, Pak Tain akan memulai bagaimana toh caranya menginstal AutoCAD itu langkah-langkahnya. Nah, perhatikan, saya akan menayangkan video. Ya, video. Coba di sini diperhatikan. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Sudah. Oke, saya play. Nah, ini agak kecil ya, jadi begini. Saya akan lebih menjelaskan lagi bahwa AutoCAD itu versinya banyak, terus nanti juga disesuaikan dengan hardware. Nah ini yang sering sekali kita salah kadang anak-anak itu kan laptop yang dibeli itu biasanya kan di bawah gitu ya, Nah ini sambil melihat proses instalasinya, saya akan bercerita sedikit gitu, tentang hardware yang support di AutoCAD gitu ya. Ini saya percepat. Ini
Ini memasukkan serial D. Cepat. Nah, ini sudah masuk ke instalisasi. Ini lama ini ya, ini lumayan lama. Nah, saya skip saja. Saya skip saja. Jadi ini anak-anak, ya, hasilnya nanti harus seperti ini. Jadi instalasi AutoCAD itu harus siap digunakan seperti ini. Baik, dari situ kira-kira sebelum Pak Tain lanjutkan ke langkah-langkah instalasi SAP, adakah pertanyaan? Monggo, Mas, Mbak. Pak, soalnya Pak. Ya Pak, Mas Dwi, monggo Mas Dwi. Kenapa setiap saya menginstal AutoCAD itu selalu trial Pak, 30 hari saja. Permasalahannya apa Pak? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus. Itu. Jadi begini, kenapa ke AutoCAD itu kadang-kadang kita install kok dia mainnya trial? Nah, karena AutoCAD itu salah satu program yang mempunyai lisensi. Jadi kalau kita mau full menggunakan, ya harus beli lisensinya. Lagi yang langkah kedua yaitu install SAP. SAP ini ya, SAP 2000, SAP 2000 versi 14. Makanya seperti ini, kalian perhatikan video lagi. Sini, ini. Nah, di sini SAP itu sama dengan CAD, jadi klik kanan rangka administrator. Nah, perlu diingat anak-anak, untuk instalisasi, karena kita program free atau gratis, diusahakan untuk menonaktifkan internet dan antivirus yang ada di komputernya, ya. Jadi dinonaktifkan. Nah, ini sudah bentuknya seperti ini. Ini sudah proses. Tapi sebelum saya memberikan tugas, dari instalasi SAP ini ada yang perlu ditanyakan. Monggo, Mas, Mbak. Untuk instalasi SAP 2000 versi 14, kalau SAP dulu versinya banyak ya, pokoknya SAP 2000 gitu aja. Tanya Pak. Ya, monggo, Mas. Komputer saya itu sudah komputer jadul Pak. Ya. Komputer sudah lama, sudah tua. Kemudian prosesornya baru Pentium 4 Pak. Itu yang support AutoCAD berapa ya Pak ya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Betul, memang tadi belum sempat saya jelaskan bahwa CAD atau AutoCAD itu sesuai dengan versi, ya, itu juga harus melihat hardware yang dipakai. Kalau seandainya laptopnya itu lama, lebih baik menggunakan versi yang versi yang lebih
kecil. Nah, intinya bukan lebih kecil-kecil size-nya ya, tapi versinya, tahunnya. Karena AutoCAD itu kan dulu AutoCAD 2000, 2002, 2004, 5, 6 sampai bertahun-tahun itu selalu update seperti itu. Sekarang saja yang terbaru sudah AutoCAD 2021. Jadi nanti disesuaikan Mas Dedi. Jadi diinstal saja CAD yang 2007 atau 2008. Jadi seperti itu. Nanti Pak Tain bantu untuk menginstalkan, Mas. Oh iya. Nanti minta programnya ya Pak G. Oke, siap. Nanti akan saya kasih. Oke, terima kasih Pak. Monggo. Mas, Mbak. Cukup? Cukup. Untuk lebih jelasnya anak-anak, nanti untuk langkah-langkah instalisasi, nanti anak-anak bisa mengakses link di bawah ini. Ini nanti akan lebih jelasnya seperti itu. Baik, sebelum pembelajaran Pak Tainah ini, mungkin salah satu bisa merefleksikan atau merangkum kira-kira apa yang didapat pada pembelajaran hari ini. Saya Pak. Ya, silakan Mas. Ya, jadi hari ini setelah saya amati dan saya analisis terkait yang sudah disampaikan Bapak tadi, saya jadi bisa mengetahui bagaimana cara menginstal AutoCAD, terus spek-spek komputer yang support dengan versi AutoCAD itu apa saja, dan saya juga bisa menginstal aplikasi SAP serta penggunanya untuk menghitung apa. Bagus sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk rangkumannya? Oke, kalau tidak ada, terkait dengan tugasnya nanti mencoba. Nah, karena kita daring anak-anak ya, ini karena kita tidak bisa bertatap muka, nanti file dari CAD dan SAP nanti akan saya share di Google Drive. Nanti silahkan di-download dan dicoba diinstal. Nah, di situ tugasnya nanti kalian menganalisa kesulitan apa yang anak-anak alami pada saat instalisasi dua program tersebut. Nanti bisa dibuatkan worksheet seperti itu ya. Jadi ada langkah-langkahnya, nanti ada kesulitan apa yang dialami. Jadi seperti itu tugasnya. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak berpesan karena ini masa-masa pandemi, tolong kalau keluar tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap bawa masker ya. Hidup bersih harus dicanangkan, selalu cuci tangan, dan satu lagi, kalau tidak ada perlu yang itu mendesak, tidak usah keluar kemana-mana. Itu baik. Untuk mengakhiri, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Baik, terima kasih Pak Mustain ya. Ini mata pelajarannya apa Pak? Jenis-jenis perangkat lunak Pak. Oh, bukan SIMDIK ya? Bukan. Jenis-jenis perangkat lunak. Untuk kelas? Untuk kelas 11 Pak. Kelas 11 ya. Iya. Jadi memang tugasnya itu menginstal itu. Sebenarnya tidak Pak, mereka user, tapi saya ajari untuk bisa menginstal kalau masa-masa pandemi seperti ini kan kita di rumah Pak, itu loh maksudnya. Ya. Jadi di KD atau indikator ada nggak itu menginstal itu, kompetensi menginstal program ini, aplikasi? Kalau di KD itu hanya jenis-jenis perangkatnya Pak, jadi hanya mengetahui jenis-jenis perangkatnya saja. Oke. Tadi tujuan pembelajaran itu apa toh Pak? Sepertinya bagus sekali itu tadi. Tujuannya pembelajaran. Ini Pak, sudah Pak. Share lagi Pak. Ya.
mana tadi ya? Ini Pak tujuannya, jadi anak-anak bisa menyajikan salah satu, terus yang kedua mempresentasikan, yang ketiga itu bisa menyebutkan hal-hal yang terkait dengan jenis perangkat lunak itu. Jadi menyebutkan kira-kira mana yang baik dan mana yang mungkin kurang baik. Maksudnya itu di anak-anak itu suka yang mana, seperti itu Pak. Nah ini kan sangat luas itu Pak tujuan Bapak ini. Nah terkait dengan ini pembelajaran yang 15 menit kira-kira nggak mungkin tercapai Pak ya? Nggak mungkin Pak. Nah ini kenapa tidak dirumuskan yang spesifik untuk pembelajaran 15 menit? Misalnya cuma mampu menginstal ya, dan mengidentifikasi kendala-kendala gitu misalnya kan, atau membuat apa ini nanti langkah-langkah menginstal dan mengidentifikasi kendala-kendala gitu. Ini kan ini misalnya harus dikenalkan dengan berbagai program aplikasi baru bisa mengevaluasi. Ya tadi wah ini bagus sekali kalau tujuannya sampai C5 sampai mengevaluasi keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, ini jadi makanya ini kok tujuannya apa ini nanti ya dikemas untuk pembelajaran yang 15 menit ya Pak. Itu kan ini kan tujuan yang umum ya. Ya umum Pak. Yang ya. Itu, kemudian itu ya. Saya kira kalau model-model tadi apa yang core student itu saya kira cukup bagus. Oke, terima kasih Pak Mus ya. Ya, monggo selanjutnya yang keempat itu